أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, masih pembahasan Al-Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Pembahasan pada pertemuan sebelumnya adalah kita membahas masalah pluralisme. Anggapan semua agama itu sama, itu termasuk ke dalam paham pluralisme. Tidak sadar sebagian kaum muslimin punya keyakinan serba boleh. Nyoba kata nyoba atau Jawa sesuai juga keyakinan seorang-seorang, ayo saling menghargai. Akhirnya hilang amar ma'ruf nahi mungkar. Secara tidak sadar, ternyata sebagian kaum muslimin juga sudah terperosok ke dalam paham pluralisme itu. Sekarang pembahasan kita sekularisme. Apa itu sekularisme dan bagaimana pandangan ajaran Islam terhadap sekularisme ini? Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kita cari makna sekuler. Sekuler adalah sesuatu yang bersifat dunia atau kebendaan, bukan bersifat keagamaan dan kerohanian. Gitu ya. Sesuatu yang bersifat duniawi dan kebendaan, bukan bersifat keagamaan atau kerohanian. Artinya memisahkan kehidupan agama dari kehidupan individu. Jadi tidak ada yang namanya sosial keagamaan. Artinya juga secara garis besar, secara skop yang sangat besar, memisahkan antara agama dengan negara. Dan ini terjadi beberapa lama di Turki. Semenjak Turki dipimpin oleh Kemal Atatürk, Turki dirubah menjadi negara sekuler. Jilbab dilarang bagi wanita muslimah. Azan tidak boleh pakai bahasa Arab. Sehingga azan pakai bahasa Arab Allahu Akbar diganti menjadi kalimat Allahumma huru, menjadi bahasa Turki. Begitulah gambaran suatu negara yang menganut faham sekuler atau sekularisme. Dan pada akhirnya dengan meninggalnya pemimpinnya itu, secara berangsur-angsur berakhir pula lah ajaran Kemal Atatürk itu musnah dari Turki. Itu contoh yang paling jelas, yang paling nyata. Perlu kita ingat kembali bahwa termasuk ke dalam Al-Ghazwul Fikri, perang pemikiran adalah
antadhilla buldan al-alam al-islami khususan wal alam an-nas umuman tabi'ah litilka dual al-kabirah al-mutaqaddimah. Termasuk ke dalam sekularisme adalah atau perang pemikiran ghazwul fikri, negeri-negeri muslim khususnya dan negeri-negeri lain mesti ikut cara negeri-negeri maju. Dalam hal ini negeri maju yang sangat bermusuhan dengan agama. Syekh Abdullah ibnu Abdurrahman Al-Jibrin ditanya, Syekh ditanya, apa itu sekularisme dan bagaimana hukum Islam terhadap para penganutnya? Beliau menjawab, sekularisme merupakan aliran baru dan gerakan yang rusak, bertujuan untuk memisahkan urusan din, urusan agama dari negara, berjibaku di atas keduniawian dan sibuk dengan kenikmatan dan kelezatannya, serta menjadikannya sebagai satu-satunya tujuan dalam kehidupan ini, melupakan dan melalaikan rumah akhirat dan tidak melirik kepada amalan-amalan ukhrawi ataupun memperhatikannya. Intinya, kata beliau, sekularisme adalah suatu aliran dan dia baru, dan aliran ini rusak sekali. Tujuannya memisahkan antara agama dengan negara. Mereka bersungguh-sungguh berjibaku dalam urusan duniawi, sibuk dengan kenikmatan dan kelezatan dunia, dan menjadikan dunia ini sebagai tujuan satu-satunya mereka. Artinya mereka tidak memandang sedikit pun akhirat. Artinya tentu mereka tidak percaya akan adanya akhirat. Yang kehidupan itu ya dunia ini. Oleh sebab itu diburu dengan berbagai macam cara. Waalaikumsalam. Kemudian kata beliau, setiap orang yang mencela sesuatu dari ajaran Islam, baik melalui ucapan ataupun perbuatan, maka sifat tersebut dapat dilekatkan padanya. Bahkan, ini pandangan seorang ulama, siapa yang menjadikan peraturan-peraturan buatan manusia sebagai peraturan yang harus diikuti dan membatalkan hukum-hukum syariat, maka dia adalah seorang sekuler gitu. Siapa saja yang membuat suatu peraturan-peraturan dan dijadikan peraturan yang patut, yang wajib untuk diikuti, kemudian membatalkan hukum syariat, maka orang itu adalah sekuler. Siapa saja yang membolehkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, membolehkan sesuatu yang diharamkan, maka dia adalah seorang sekuler. Siapa yang menghalalkan perzinahan, perjudian, minuman keras, menghalalkan musik, menghalalkan transaksi ribawi, maka orang itu adalah sekuler gitu. Maka siapa saja yang menghalang-halangi penegakan hukum Allah, seperti potong tangan bagi pencuri, qisas bagi pembunuh, rajam bagi pezina yang telah menikah, rajam untuk
para lelaki atau perempuan selingkuh. Siapa saja yang menentang hukum-hukum itu, dia termasuk ke dalam, atau dia adalah seorang sekuler. Terus bagaimana hukum Islam terhadap mereka? Allah mensifati mereka sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayatnya, dalam surah Al-Baqarah ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Apakah kamu beriman kepada sebahagian dari Alkitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Maka siapa saja yang menyetarakan apa yang dia buat dengan hukum-hukum Allah, maka dia termasuk ke dalam ayat yang dibacakan oleh Allah, ayat yang disebutkan oleh Allah ini, termasuk ke dalam ayat ini, yakni orang yang memakai sebahagian, beriman kepada sebahagian ayat Allah dan mengingkari sebahagian ayat Allah. Sebagaimana juga firman Allah, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Surat Hud ayat 15 sampai 16. Hud 15 sampai 16. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ya, itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat. Di dunia kelihatan mereka senang, bahagia, kaya raya, sukses. Tapi kata Allah, mereka tidak dapat bagian untuk akhirat kecuali neraka. Di dunia mereka kelihatan senang, bahagia, sejahtera, berjaya, tetapi tidak dapat sedikit pun bahagian akhirat, kecuali untuk mereka di akhirat adalah neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Jadi kesuksesan, kaya raya, punya nama, punya kekuasaan di dunia, itu hanya di dunia Allah kasih. Tapi di akhirat tidak dapat bagian apapun kecuali hanya neraka. Ini peringatan keras buat kita. Ya. Jadi jangan aneh kita melihat orang-orang yang terang-terangan melanggar atau melawan atau mengejek, menghina-hina hukum Allah, tapi hidupnya tetap nampak sejahtera, berkecukupan, bahkan mungkin memiliki pengaruh yang kuat atau bahkan kekuasaan yang kuat Allah berikan. Akan tetapi itu sia-sia untuk urusan akhirat. Itu semua sia-sia, tidak ada yang bisa dia bawa, batil, sia-sia semua yang pernah dia lakukan, kata Allah. Di akhirat tidak dapat apa-apa kecuali hanya neraka. Maka tujuan utama dari sekularisme itu adalah menggabungkan dunia dan kenikmatannya, melampiaskan hawa nafsu sekalipun diharamkan,
kemudian mereka halang-halangi untuk melaksanakan kewajiban, ya, tujuan utama mereka adalah menggabungkan dunia dan segala kenikmatannya, melampiaskan hawa nafsu, tidak peduli itu dilarang, ya. Kemudian mereka mencegah orang lain dari melaksanakan kewajiban syariat, kewajiban taat kepada Allah, maka mereka termasuk ke dalam ayat di atas. Ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Hud ayat 15 dan 16. Ya. Di samping mereka sendiri melakukan kemaksiatan, tenggelam dalam kenikmatan dunia, tidak peduli lagi halal haram, kemudian mereka juga menghalang-halangi orang untuk taat kepada Allah, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat, maka mereka termasuk ke dalam orang-orang atau golongan yang disebut oleh Allah dalam ayat itu. Allah beri dia apa yang dia mau di dunia ini, tapi di akhirat tidak sedikit pun dapat bagian, kecuali hanya neraka. Jadi Bapak Ibu, jangan pula merasa cemburu. Lihatlah orang tua senang naik doanya, walaupun padahal tak pernah nampak sujud itu. Senang doa. Awak tak tinggal solat malam, solat berjamaah, lalu sedekah seketek-seketek, nanti duit mau itu kamu itu je. Padahal sedikit harta, seketek puluh nanti hisapnya di akhirat. Jadi jangan diukur kebahagiaan hidup dunia hanya dengan materi, sehingga tidak mempedulikan lagi halal haram. Dan sekarang betapa banyak orang untuk mendapatkan kesenangan hidup dunia, dia menjual agamanya. Lihatlah, kita yakin, dan itu sudah heboh di media sosial, ya, dan itu mudah ditebak. Dan itu mungkin ada yang membiayai, mungkin ya, dalam tanda petik mungkin. Mereka sengaja menghina-hina agama, kok berani sekali gitu. Maka saya menyimpulkan, mereka cari makan. Dapat dimaklumi bahwa mereka cari makan dengan cara menghina dan meremeh-remehkan ajaran Islam. Ya dapat, mereka dapat. Kalau berani menghina Islam, apalagi mempublikasikannya di media sosial, itu kan luar biasa itu kan. Bisa jadi ada, bisa jadi, wallahu a'lam, bisa jadi ada yang membiayainya. Wallahu a'lam. Kita sangat bangga dan berbahagia, senang sekali mendengar statement Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD menyikapi penusukan Syekh Ali Jabir. Beliau meminta kepada aparat untuk menjaga keamanan para da'i, para juru dakwah, karena mereka menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga beliau selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau istiqamah membela kebenaran. Semoga menteri kita itu dilapangkan hatinya dan dimaafkan kesalahan-kesalahannya oleh Allah. Statement beliau terakhir ini betul-betul mengembirakan kita, berkaitan dengan penusukan Syekh Ali Jabir. Sayang sekali sebagian orang cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa yang nusuk itu orang gila. Tapi kesaksian Syekh sendiri mengatakan sepertinya dia orang terlatih. Wallahu alam, sekilas kita baca di media sosial, dia mengaku ada yang nyuruh gitu. Nah itulah, orang-orang seperti itu memusuhi, menghalang-halangi orang menyampaikan kebenaran, berarti dia termasuk orang sekuler, hanya untuk mencari kesenangan dunia semata. Asal perutnya makan, disuruh apapun mau gitu. Apapun dikerjakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan Islam terhadap orang-orang yang berpaham sekuler, Allah beri memang mereka kejayaan di muka bumi sesuai yang mereka minta, atau bahkan mungkin lebih, tapi sia-sia semua yang mereka lakukan. Kembali ke akhirat,
tidak bawa apa-apa kecuali neraka menganga menunggunya. Jadi kemudian ajaran sekuler itu diseret-seret masuk ke dalam ajaran Islam. Jadi dia masuk ke dalam ajaran Islam, nanti dibelokkannya. Ya, dibelokkannya syariat yang betul. Satu contoh. Ya, ada seorang ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji. Tapi roknya masih sampai lutut, bajunya sampai lengan. Hah? Ibu haji kok nggak pakai jilbab? Jilbab itu di hati, Pak, katanya. Nah, itulah contoh orang sekuler itu. Jadi dipisahkan urusan kerja dengan urusan agama. Kalau sholat pakai mukena. Selesai sholat dilepas jilbabnya. Kalau bicara, zikirnya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perempuan berceramahnya kayak gitu, tapi dia nggak pakai jilbab. Nah, itu contohnya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah wa syukurillah. Saya sehat wal afiat. Ainnya betul sehat wal afiat. Tapi nggak pakai jilbab. Banyaklah orang tertipu. Jadi seakan-akan agama itu hanya 5 kali sehari semalam. Ketika sholat pakai mukena, selesai sholat lepas kembali. Makanya saya sangat setuju dengan pendapat beberapa orang, sebaiknya masjid dan musala tidak menyediakan mukena. Masa musafir nggak bawa perlengkapan pakaian? Masa pergi kerja nggak bawa perlengkapan ibadah? Pergi kerja pakaiannya ala kadarnya saja. Mau sholat masuk masjid musala pakai mukena dan kain sarung di masjid dan musala, masih saja dalam masjid dilepasnya pakaiannya dan buka aurat dalam masjid, padahal masih banyak jamaah laki-laki di dalam. Nah, itulah orang-orang yang telah tertular paham sekuler. Karena ketika dia sholat tadi itu urusan agama, kemudian dia akan masuk ke urusan kantornya, urusan pekerjaan itu sudah urusan dunia. Dahulu pernah seorang ibu dosen mengatakan kepada saya, atau bahkan pimpinan rumah sakit, saya ragu antara ibu dosen dan pimpinan rumah sakit, tapi saya lebih kuat kepada pimpinan rumah sakit. Ketika itu beliau sangat mendukung kajian saya di sana. Beliau mengatakan dahulu perawat-perawat muslimah dilarang pakai jilbab. Karena kata pimpinan rumah sakit, kalau perawat pakai jilbab, nanti kuman-kuman lengket di jilbabnya. Astagfirullah. Kemudian akhirnya pimpinan rumah sakit itu matinya berhati-hati aja. Nah, itu lebih kurang. Akhirnya pemimpin rumah sakit itu ketika sakarat matinya berhati-hati. Beliau beranggapan kalau perawat atau dokter perempuan bekerja dengan menggunakan jilbab, maka pada jilbabnya itu bersarang kuman. Kalau kuman kebesarang, bahkan kadang-kadang kutu bersarang di kepala. Nah, biasa kuman kecil-kecil itu kan tidak nampak gitu. Kutu sih kadang bisa bersarang di kepala. Jadi ini salah satu bentuk paham sekularisme yang telah bersarang dalam diri seseorang. Dan lebih parah lagi, paham sekuler itu mengingkari adanya hukum Allah. Mereka hanya meyakini hukum buatan manusia. Itu yang parah sekali. Mereka mengingkari hukum Allah. Ya, maka rata-rata
negara-negara barat itu berpaham sekuler. Secara kenegaraan mereka tidak ada mengurus agama. Tapi sekarang kita lihat beberapa negara sudah memberi kelonggaran untuk umat Islam dalam beribadah. Bahkan jasa terbesar mantan presiden kita, Presiden SBY, berhasil beliau mendirikan masjid besar di Amerika. Kalau saya tidak salah namanya Masjid Sultan. Ini info terbaru ya, siapa yang ingat tolong kasih tahu saya. Entah di Amerika atau di Australia, perantau Minang dibelinya gereja, kemudian dijadikan masjid. Perantau Minang di luar negeri dibelinya gereja yang sudah nggak ada jamaahnya, kemudian dijadikan masjid. Nah, yang kita khawatirkan adalah negeri-negeri Islam, ya, negeri-negeri Islam telah terasuki paham liberal, akhirnya mulai mereka meninggalkan syariat. Sementara di negara-negara barat yang sekuler itu, mereka sudah bosan dengan sekulerisme, akhirnya mereka kembali ke ajaran Islam. Ini yang sangat kita khawatirkan. Berbalik, di negara sekuler sendiri mereka sudah muak dengan sekulerisme, kemudian mereka mencari kebenaran ajaran Islam, dan tidak sedikit di antara mereka yang telah meluk Islam. Sementara di negeri kita mulai lemah pemahaman keagamaannya, dan pada akhirnya mereka lari dari agama. Makanya semoga kedepannya bisa dihilangkan ya sebuah jurusan di perguruan tinggi Islam, jurusan akidah filsafat itu. Ya itulah ajaran sekuler ini. Akhirnya mahasiswa karena belajar filsafat, mereka sudah terang-terangan berani menyelewengkan agama, bahkan berani meninggalkan sholat. Ya. Kalaupun mereka mempelajari Islam, mereka tafsirkan ayat itu sesuka hatinya, seenak perutnya sendiri. Nah, begitu paham sekulerin. Padahal ayat-ayat itu harus ditafsirkan berdasarkan ayat itu sendiri, atau ditafsirkan berdasarkan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, atau berdasarkan perkataan-perkataan sahabat Nabi. Sedangkan mereka baca ayat, mereka bawakan ayat, mereka tafsirkan sendiri sesuai dengan hawa nafsunya. Akhirnya penafsiran secara bebas, seenak perutnya sendiri, seenak akalnya sendiri, melahirkan pula pemahaman baru, yakni paham ibahiyah. Jadi ayat-ayat mereka tafsirkan sendiri sesuai dengan hawa nafsunya. Sekulerisme, pluralisme sama-sama bekerja, menyatu, intinya untuk merusak ajaran agama, terutama ajaran Islam. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, hendaklah setiap muslim sadar kembali ke ajaran Islam yang benar. Saya ulang kembali bahwa pernah saya baca sebuah tulisan di Kota Padang, di satu kecamatan berkurang jumlah umat Islamnya. Ya, diawali dari terperangkapnya seseorang kepada gaya-gaya kebudayaan barat, dan dia tidak sadar
bahwa gaya-gaya kebudayaan barat itu, itulah sekularisme yang telah merasuki kaum muslimin. Yang penting sholat 5 kali sehari semalam, jilbab tidak wajib, atau bahkan sholat itu tidak wajib, yang penting ada keyakinan gitu. Saya tidak nonton, tapi sekilas saya baca di grup-grup WhatsApp, orang Minang ini memang beragam. Dari meninjau saja lahir beberapa tokoh berbeda. Buya Hamka tokoh agama, DN Aidit PKI, dan tokoh-tokoh liberal dan sekuler lainnya dari meninjau dan sekitarnya. Dan sama-sama kita ketahui, buzzer-buzzer di media sosial itu, mereka menghina-hina ajaran Islam. Di antara mereka orang Sumbar juga, iya kan? Allahu Akbar. Terserah apa yang mau berkembang, terserah apa saja yang akan dan telah berkembang, paham apa saja, asalkan kita belajar Islam dengan benar, insya Allah kita selamat. Cuman pertanyaannya, seberapa banyak orang yang mau belajar Islam yang benar? Seberapa banyak anak-anak kita yang mau belajar Islam yang benar? Saya memandang secara tidak sadar kaum muslimin ini juga telah terperangkap ke dalam paham sekuler. Contoh, ya, akad nikah di masjid, pengantin kedua-duanya seakan-akan sangat islami, bahkan diundang ustadz kondang sebagai saksi, sebagai pemberi nasihat pernikahan. Maka dalam acara akad nikah di masjid itu betul-betul kelihatan sangat religius, sangat religi. Tetapi urusan pestanya, Allahu Akbar, sampai jam 3 pagi tripping. Padahal di kertas undangannya masih tertulis, semoga kedua pengantin sakinah mawadah warahmah. Nah, itu contoh nyata paham sekuler di tengah kaum muslimin. Akad nikahnya agama, kata dia, urusan pestanya dunia. Padahal akad nikah dan pestanya dua-duanya urusan agama. Aulim walau bisyatin, lakukanlah resepsi pernikahan walaupun hanya memotong seekor kambing, karena orang Arab itu semiskin-miskinnya masih punya seekor kambing. Kita lakukanlah sedikit walimahan atau resepsi pernikahan walaupun motong seekor ayam. Masih bagian dari syariat pernikahan. Ini akad nikahnya sangat agamis, acaranya sudah nggak kenal lagi dengan agama, bahkan sudah melanggar adat istiadat. Sampai kini yang bodoh habis pikir, kenapa anak muda yang mau menikah nyupaso orang tuanya supaya pakai musik? Kalau tidak pakai musik, tidak beralek namoe. Rasa sampai kematian rasanya kalau tidak bermusik je. Bajoget-joget, bajingkrak-jingkrak sampai masuk waktu subuh. Tidak peduli orang di sekitarnya dan musiknya berdantang-dantang itu. Itu contoh nyata ajaran sekuler secara tidak sadar lah merasuki sebagian masyarakat Minang. Dulu dilarang berkumpul-kumpul disebabkan corona. Kini tidak peduli dia nyu corona tu dah. Padahal masalah corona meningkat taruh setiap hari di Sumatera Barat loh. Nah, itu contohnya tuh ya. Keponakan nambo akad nikah
di saat diperlakukan PSBB, di saat berlaku protokol kesehatan. Ya beruntung mananya seketek keluar modal. Jadi sebahagian yang menikah di zaman corona sangat diperhatikan kemarin, tidak perlu modal gadang untuk menikah. Sebab sebelum-sebelumnya lai bania anak muda untuk menikah. Seperti kata pepatah, untuk pacaran anaknya biasa gratis dari orang tuanya. Tapi kok dilamar untuk dinikahi, uang antaran 15 juta, untuk berhalak 20 juta, untuk nyanyiin membayar adiknya nanti langkahi 10 juta, lah di total 50 juta. Tu rata lu tu anak muda dia baru tamat kuliah baru kerja lu dapat lah. Nah, ketika zaman corona kemarin protokol kesehatan diterapkan, cukup panggil beberapa orang, kalau 50 orang itulah nyawasi di polisi. Tidak boleh kumpul-kumpul. Beruntung mana? Pertanyaannya, apakah corona selalu bersama kita atau corona cepatlah pergi? Setelah dinyatakan PSBB dicabut karena ambo warga Kota Padang, kalaulah Jumat ataulah Kamis tu jalan-jalan lah mulai diampang. Badan jalan lah dipakai untuk baralek. Sempat ambo mengomentari status ketua masjid awak ketua ambo sakit itu, ambo datang kemari itu, ambo melewati tenda untuk orang lalu meralek le. Jadi ke bawah tenda tu ambo lalu nyambek full jalan tu, full nyambeknya jalan penuh. Sudah itu keesokan harinya ada orang nak lewat tak bisa le, lapa kurang lah orang sinan, payah mencari sampai berputar, baru putar jalan sampai. Anda mau pek orang tu, cobalah sadari ya, anda mau pek orang dakwah tu. Jadi akad nikah sunnah, resepsi pernikahannya juga termasuk sunnah Nabi. Jangan dicampuri dengan maksiat. Kalau campuri, itulah contohnya awak menerapkan ajaran sekuler. Ya, ketika akad nikah Islami benar untuk minta lo didoakan dalam acaranya. Yodak do nampak adek jo agama situ lai. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Rasanya lah masuk waktu salat, betul? Ya, kita sambung habis salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita teruskan. Bahaya sekularisme. Bahaya sekularisme. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwa sekularisme itu termasuk al-ghazwul fikri, perang pemikiran. Kemudian mereka mulai merusak ajaran Islam. Karena ajaran Islam sebetulnya adalah ajaran yang telah Allah turunkan semenjak adanya manusia di muka bumi ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam beragama Islam. Akan tetapi anak cucu keturunannya kemudian ada atau banyak yang kafir. Nah, mereka-mereka yang kafir inilah yang memaksakan paham-paham mereka untuk dianut di muka bumi ini. Tentu mereka sangat bertentangan, berlawanan dengan ajaran Islam. Bahkan di antara bentuk perang pemikiran adalah metode-metode pendidikan atau bahan-bahan ajar pendidikan pun mengadopsi dari mereka gitu.
Sehingga pada akhirnya ada sebahagian sarjana-sarjana Islam memiliki titel-titel pendidikan keagamaan, alumni perguruan tinggi agama Islam, tapi justru mereka tidak cinta dengan ajaran Islam. Itu hasilnya. Ya, maka ada beberapa poin yang akan saya sampaikan sebagai akibat dari sekularisme itu. Yang pertama, akibatnya mereka akan menolak penerapan ajaran Allah. Ini yang paling pertama dan utama. Mereka menolak menerapkan ajaran Allah. Mereka memilih ajaran yang mereka buat sendiri dan memandangnya lebih baik dari ajaran Allah. Ini akibat yang pertama. Penolakan mereka terhadap penerapan ajaran Allah. Ini akibat yang pertama. Akibat yang kedua, memutarbalikkan sejarah Islam. Mereka putarbalikkan sejarah Islam. Di antaranya mereka gambarkan bahwa penyebaran ajaran Islam itu dengan kekerasan. Padahal sejatinya yang terjadi ketika di suatu negeri diterapkan hukum-hukum Allah, justru orang-orang yang tidak beragama Islam merasa nyaman hidupnya gitu. Yang ketiga, merusak pendidikan, yakni mereka obrak-abrik jalur pendidikan dengan cara memasukkan paham sekuler melalui jalur pendidikan, merusak jalur pendidikan. Mereka hembuskan ajaran-ajaran sekuler melalui mata pelajaran. Mereka ulur-ulur pelajaran agama di sebuah instansi pendidikan. Pelajaran umum dalam seminggu umpamanya 7 kali. Adapun pelajaran agama sekali. Itu pun mungkin 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran paling banyak. Jadi merusak jalur pendidikan. Kemudian juga merusak jalur pendidikan agama, menafsirkan ayat-ayat seenaknya gitu, sesuai hawa nafsu mereka. Dan di antara cara mereka itu menjadikan pelajaran agama di akhir mata pelajaran dalam setiap harinya, kalaupun ada, di saat siswa atau mahasiswa sudah letih, karena di akhir pelajaran itu pikirannya apa? Pikirannya pelajar apa kalau di akhir mata pelajaran? Cepat pulang. Jadi nggak fokus lagi gitu. Jadi jalur pendidikan mereka rusak. Akibat yang ketiga dari sekularisme, menyamaratakan bahwa semua ajaran agama itu benar. Disamaratakan semuanya benar. Jadi ajaran keyakinan yang mengatakan Qul huwallahu ahad itu sama dengan mengatakan pohon itu bisa disembah, batu bisa disembah. Jadi disamakan. Menyamaratakan ajaran agama dan dianggap sama. Akibat yang kelima,
terbukanya pintu kerusakan moral. Kenapa? Karena mereka memburu kesenangan dunia. Terbukanya pintu untuk kerusakan moral. Akibat yang kelima, terbukanya pintu untuk kerusakan moral. Sebab apa? Mereka sudah menghalalkan segala cara. Agama hanya dianggap sebagai penghalang saja gitu. Nah, sedangkan dalam bahasa awak sehari-hari, sado ndak boleh mah. Ndak boleh sih sado gitu. Iya? Sedangkan yang inginnya mereka boleh sadonyo atau sado. Yang keenam, mereka hambat perkembangan dakwah. Sehingga jika ada dakwah atau para juru dakwah yang menyerukan kepada agama yang benar, tidak sedikit di antara mereka langsung dapat tuduhan radikal gitu. Ya. Jika ada pendakwah atau materi dakwah yang disampaikan agar manusia hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, nah ini menyebar paham radikal, kata mereka. Akhirnya terhambatlah laju dakwah. Ini terjadi di berbagai pondok di Jawa, ya. Ya kadang begini ya, mungkin mereka kurang mengikuti perkembangan gitu. Di mana letak radikalnya ketika kita menyampaikan dakwah yang benar, dan dakwah itu bisa diterima oleh semua lapisan. Islam yang benar itu begini loh, bisa diterima di seluruh lapisan. Di lapisan elit pemerintahan, di penegak hukum, di para pedagang, para politisi, di tengah masyarakat. Terbuka pintu hati mereka, oh beginilah ajaran Islam yang benar. Tapi bagi seorang yang terfitnah, dia mengatakan atau termakan paham sekuler, nah ini ajaran radikal nih. Mereka berusaha menghalang-halangi atau terhalangnya laju dakwah yang benar. Itu akibat dari sekularisme itu. Tentu yang ketujuh, memusuhi para da'i. Tadi menghalang-halangi, yang keenam, yang ketujuh memusuhi gitu. Sebab nanti para da'i dan ustaz mengatakan ini boleh, ini enggak boleh, sedangkan bagi mereka boleh semua gitu. Jadi ketika ada orang menyampaikan ini boleh dan tidak boleh, maka dianggap sebagai musuh, maka perlu dimusuhi. Kemudian mereka akan menghalang-halangi jihad di jalan Allah. Sementara di sisi lain, mereka dengan sebebas-bebasnya menganiaya umat Islam. Ini sudah terjadi di berbagai belahan dunia. Yang terakhir kemarin di mana? Ada yang di Xinjiang, ada yang di Arakan. Umat Islam mereka bantai, biasa saja. Tapi ketika umat Islam mau mempertahankan harga diri dan mempertahankan jiwa dan harta mereka, itulah yang disebut dengan jihad. Mereka menamakannya dengan barbar, sadis. Sementara mereka sendiri terang-terangan menganiaya. Dalam Islam kalau terjadi jihad, ya di medan perang. Kalau nindak, anak-anak dibunuh, orang tua disiksa, bahkan dibakar hidup-hidup, bahkan dipotong-potong badannya dalam keadaan hidup. Sedangkan dalam Islam, kalau terjadi perang jihad, hanya tentara sama tentara atau orang yang dinyatakan ikut perang itulah yang sama-sama perang. Umpamanya ditentukan lokasinya, kawasan perangnya di sana gitu. Maka masyarakat menghindar dulu. Yang perang itu ya yang bawa senjata. Yang tidak bawa senjata tidak diperangi. Adapun mereka, orang sedang tidur mereka bakar rumahnya. Orang sedang di pasar, orang belanja, orang pergi sholat, diambil, dibunuh, dicincang-cincang itu. Lihat liciknya mereka. Mereka dalam hal ini sangat aniaya terhadap umat Islam, tapi mereka tidak dituduh radikal ini.
Umat Islam ketika akan mempertahankan dirinya, dan itu namanya jihad fisabilillah, mereka anggap sebagai suatu perbuatan sadis. Itulah akibat dari paham liberal itu. Jadi terbalik utaknya gitu. Utaknya itu terbalik. Betul. Dan kadang-kadang dalam paham mereka, demi persatuan mereka menganggap agama sebagai penghalang. Demi persatuan mereka menganggap agama sebagai penghalang. Padahal umat Islam sudah diajarkan, ya, orang kafir yang hidup mau bertetangga dengan kita dengan baik kan nggak boleh diganggu. Ya selesai. Ada orang yang tidak beragama Islam hidup sekampung dengan kita, bahkan di samping rumah kita rumahnya, kan nggak boleh dianiaya. Begitu indahnya ajaran Islam. Tetapi dalam pemahaman sekuler, nah kalau taat beragama, kalau seorang taat beragama, ancaman bagi umat lain. Itu keliru. Justru semakin taat seorang muslim dengan agamanya, semakin paham dia dengan agamanya, semakin pandai dia menghargai orang lain, termasuk orang yang tidak seagama dengan kita. Yang diperangi itu yang berada di medan perang, yang menyatakan perang, yang menyerang negeri kita, itu yang diperangi. Adapun yang hidup damai dengan kita tidak diperangi. Bahkan sekarang negara-negara ya yang jelas-jelas umpamanya mayoritas kafir, tidak boleh kita serang tamu-tamu itu kalau datang ke sini. Datang pelancong-pelancong dari Amerika, dari mana, bahkan dari negara komunis sekalipun datang mereka ke sini, nggak boleh kita serang. Kenapa? Karena sudah melakukan perjanjian damai. Begitu ajaran Islam. Adapun dalam pemahaman sekuler, mereka sudah membuat suatu opini kebencian, kalau umat Islam kalau dia berkembang, terhalanglah kedamaian di sebuah negeri. Padahal sebetulnya tidak. Ya, kita baca sejarah betapa umat-umat terdahulu mereka sangat merasa nyaman di bawah kepemimpinan umat Islam. Jadi begini, mari kita pelajari ajaran Islam yang benar supaya kita tidak menjadi korban pembodohan. Sehingga kita tidak sadar kita sudah kerasukan paham sekuler. Gitu ya. Dan itu termasuk ghazwul fikri, perang pemikiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, saudara-saudara kita, anak keturunan kita, dan bangsa kita sendiri, karena bangsa ini adalah bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan terbukti dari dulu umat Islam sangat toleran. Ya, demikian yang dapat kita bahas malam ini. Semoga ada manfaatnya, dan dipersilahkan jika ada pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun pertanyaannya di luar konteks, tapi namanya juga pertanyaan. Jika bisa dan ada jawabannya akan saya jawab. Mau nanya Ustaz, dulu sebelum hijrah di rumah, di setiap sudut rumah ditanam jimat atau pagar rumah. Dan sekarang sudah tobat, apa perlu jimat itu dibongkar? Jazakallahu khairan wa jazakumullahu khairan. Kalau diketahui tempatnya bongkar, karena di sana masih ada sarang setan gitu. Karena jimat itu sebetulnya sarang setan. Dan biasanya, kalaupun kita tidak tahu, teori pasang jimat itu di 4 sudut rumah dan di pintu masuk. Jadi di 5 posisi. Kemudian jimat-jimat waktu membangun rumah di tonggak tua, tonggak tengah. Calik di atasnya dibalut juga yang putih. Beko ada di situ toge karyang. Tulisannya kayak toge udah kering ini, lama siap. Nah itu jimatnya. Buka aja gitu. Bukan rumahnya dibakar ya, jimatnya. Bukan rumahnya dibongkar, jimatnya dimusnahkan. Walaupun sudah hijrah, nah kadang-kadang tercipta pula opini jelek. Sajak mengaji ya cok kesurupan. Ente yo sajak mengaji jin di dalam tu angek si taruh nyoka keluar tak bisa. Itulah makanya kesurupan. Makanya kaluan. Ruqyah mandiri, kalau tak tolak ruqyah, minta ruqyah sama yang lainnya gitu. Jadi ikut tolong ya. Kadang sebagian orang buat fitnah, tu sajak rajin mengaji lah kesurupan si taruh. Karena selama kau jin di dalam tu aman-aman saja. Sajak mengaji yang ngeknya gitu. Ingin keluar tak bisa, takabek di dalam, makanya melalui ruqyah. Ruqyah mandiri atau diruqyah oleh pihak lain. Kemudian hancurkan jimatnya itu supaya hancur sarangnya gitu. Itu ya.
Ustadz, bolehkah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bolehkah acara tari piring yang dilaksanakan di pesta-pesta pernikahan? Ambo punya kawan dulu penari piring, keceknya ketika belajar tari piring tu pakai elemu. Sabek beko, kalau pacah piring tu, supaya tertutup rasa malu, kalau pacah piring tu berarti jatuh, berarti kan hilang ketangkasan. Ketika piring tu jatuh pacah, dan dialihkan perhatian penonton, pijak-pijak kacau tu dak tabuak kakinya dah gitu. Nah, aku adun nari piring biasa, kurang tinggi kaji itu. Nah, jadi ambo punya kawan dulu orang Rangkiang, belakang Bukit Sungai Nanam tu, ya. Jadi kalau nyo tari piring, laki-laki kalau nari piring badannya meliuk-liuk untuk berdusin. Kalau taraso piring tu kaja tu nyampein mana, pacahnya pijak-pijak dah lokonya dah gitu. Kalau model itu lah syirik tu. Wallahu alam, masalah adatku masalah sensitif. Awak di Minang nyekatokan ada besan di sarak besan di kitabullah. Tapi lekolah cocok adat 7 sarak. Wallahu alam. Hah? Wallahu alam. Kalau anak-anak yang tadi video itu kan, kalau anak-anak ada kayak yang tadi lah. Anak-anak barek mau jawab baca Rud. Sampai yang nama tari itu rukos bahasa Arab ya. Rukos itu termasuk perbuatan tercela soalnya. Ya. Zaman dulu nama nari itu budak-budak. Nama budak bisa diperjualbelikan. Posisi budak di bawah manusia merdeka. Kalau istri kini justru nama liuk-liuk badan dak baju tu nama mahar gue. Astagfirullah. Tabalik. Maha bayarannya. Boleh kaca tari piring. Habis itu sila anak pandai yang menjawab, tari piring nan jaleh-jaleh model tadi tu jaleh keharamannya tu. Bisa mana jaleh? Ini laki-laki tapi menarinya meliuk-liuk. Apalagi padusi menari meliuk-liuk pinggang dia mungko orang hal bentuk jaleh haram hukumnya gitu. Kan menari itu kena ada lurus tagang nak. Malah ada menari lurus tagang gitu. Pasti meliuk-liuk badan. Perempuan meliuk-liukkan badan depan laki-laki hukumnya haram. Melihat kondisi saat ini di Indonesia, apakah Indonesia mau dijadikan negara sekuler? Wallahu alam. Tapi dari gambarannya lah mulai. Dari nampak-nampak dawak lah mulai. Tapi justru semakin kemari kini semakin terasa dekat je Islam. Walaupun ada nama halang-halang bagus itu. Dulu ambo sekolah SD Sarawak ada telutui. Betul tak? Pakaian SD awak dulu padusi-padusi tak jilbab dah. Kini di seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia dibolehkan siswi SD lah berjilbab. Bahkan siswanya Sarawaknya Sarawak panjang. Ayo coba angkat tangan siapa waktu SD Sarawak ada teletik. Ambo pertama. Ambo waktu SD Sarawak ada teletik. Itu sekuler tu mah. Padusinya dah berjilbab. Jadi kawan-kawan ambo di SD sadoe nak berjilbab. Bahkan guru ambo guru SD tak pakai jilbab dah. Rambutnya bersanggu, roh ibu tu dilutut, ada lewat seketek sampai ke batik. Tak bayang ni boh. Kalau bu guru sampai batik. Nah, jadi justru sekuler mana dulu lagi daripada kini. Kini bahkan di sekolah-sekolah SD itu banyak santriwati-santriwatinya bercadar, tidak dilarang dah. Jadi kalaupun ada usaha ke situ, lebih kareh dulu pada kini lagi. Itu jujur ya, jujur awak akui. Walaupun ada usaha-usaha mau utak-atik ajaran Islam, tapi celiklah model patang tu. Dikecean, cingkrang, pakai cadar, ciri-ciri radikalisme dalam dialog di TV One. Padusi tidak berjilbab justru nyebelahnya cadar tu, celana cingkrang bukan ciri-ciri radikalisme. Iya kan, masih ingat? Nah, berarti alhamdulillah agak nyaman awak kini penerapan syariat pada diri awak. Ya, terlepas dari urusan politik. Tapi ambo menjadi salah seorang saksi sejarah bahwa dulu tu betul-betul sangat sekuler, ya.
Dulu tuh kan khatib Jumat pakai konsep. Kini mah ada pakai konsep. Walaupun ada ide-ide ke situ, banyak lu ndak setuju. Mode kini Kementerian Agama mau mensertifikasi juru dakwah, ditolak mentah-mentah oleh MUI. Berarti agak agamis awak kini. Walaupun seiring dengan itu paham-paham lain juga berkembang dengan cepatnya. Jadi kita syukuri saja, alhamdulillah kini-kini ke rasanya awak agak bebas menjalankan syariat untuk diri awak sendiri. Jadi kalau ambo itu komen dan itu kenyataan, ya. Apakah negara sekuler adalah negara ateis? Ya, negara itu ujungnya memang kan negara sekuler tuh nyo duniawi sadonyo, nyo gabungkan sadonyo serba boleh, nyo jauhkan manusia dari ketuhanan. Memang itu sebetulnya. Yang sekuler asli itu negara ateis. Tulisannya ketek warna, untung lebih pakai kacamata. Kapan-kapan digadang seketek nawar. Ya, seperti yang saya jawab tadi Ustadz, apa cara kita untuk membentengi diri dan keluarga dari paham sekuler? Mempelajari ajaran Islam yang benar. Kemudian terapkan pada diri awak. Awak kan tak menunggu SK awak untuk buliah bajangguit bagi laki-laki. Untuk Sarawak di atas motor kaki karena di bawah motor kaki dijilek narako. Kan tak harus menunggu SK dulu dari Kementerian Agama padusi pakai jilbab. Udah tegakkan aja syariat kepada diri awak karena itu dijamin oleh undang-undang. Kemudian belajar agama yang betul. Ndak bisa awak terapkan yang sudahlah. Umpamanya hukum potong tangan, hukum cambuk itu kan pemerintah, itu tugas pemerintah bukan tugas awak gitu. Awak kan dibebaskan menegakkan syariat pada diri awak. Mau sholat jamaah awak, ya mau sekolah dimanapun kan pilihan sendiri. Jadi artinya belajarlah Islam yang benar dan itu terbuka bagi awak sebagai bangsa Indonesia. Tidak ada larangan. Ya kecuali kalau yang radikal betul-betul radikal. Itu memang kita tolak gitu. Tapi tidak dipukul rata. Masa orang beragama sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi juga dituduh radikal? Yang radikal itu pasti tidak sesuai dengan Sunnah Nabi. Ya. Sama pertanyaannya. Jika sarjana agama SAG juga terkena paham sekuler, bagaimana ciri-cirinya Ustadz? Artinya sarjana agama baik S1, S2, S3 yang terpapar sekulerisme itu, ya itu tadi kalau nyepudusi ciri-cirinya tidak pakai jilbab loh. Jilbab itu di hati kayaknya. Masa profesor doktoranda, hajah tu penyo ke kantor, penyo ke rajo, tidak pakai jilbab, buatnya bahkan sampai ke telingo. Itu jaleh sekulernya itu. Ya. Itu nak pilihan jalan. Kalau ada pilihan jalan yang lainnya abu-abu itu lah nampak saya insyaAllah dia. Itu nan jalan-jalan mana? Ya. Kalau nan samar-samarnya berarti tanggung sekulernya. Ya. Nan jalan-jalan model itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Ustadz tentang penyerangan kepada da'i atau Ustadz belakang ini? Kenapa pelakunya orang gila semua? Apakah mereka orang gila dari kalangan sekolah sekuler? Entahlah. Kabarnya yang di Palembang, kamu dapat gambarnya balah dari sikonya kemari ya. Itu sesama pengurus masjid. Sesama pengurus masjid. Syekh Ali Jabir kata ayahnya yang penyerang Syekh Ali Jabir itu kayak kata ayah yang penyerang itu anaknya kejiwaan. Tapi Menteri Politik Hukum dan Keamanan memberikan komentar yang kamu tangkap dari komentar beliau itu dari video yang beredar itu, beliau meminta supaya para ustadz dan para dai itu dijaga keamanannya. Tersirat di situ berarti sedang ada usaha dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan sekarang sedang diselidiki oleh polisi. Apa motifnya sedang dicari? Ya, masa orang gila pilihannya hanya ustadz. Kalau orang gila tu dari tapi danau, maaf ya, aku contoh saya dari tapi danaunya tantulenya kemari
Nyupilnya imam, baik itu gilo-gilo. Balik cara ngecek ni. Nyuk kalau orang gilo tu siasen bersuri jalan batang pisangnya baju tu mah. Oto orang tagak nyelambin, jo itu baru orang gilo. Ikut tampil nyusian akan nyupilih gitu. Orang gilo warakat. Bisa jadi orang gilo duit. Ya, gilo PT. Kan itu yang sedang dibicarakan gini. Kok orang gilo sasarannya ustadznya gitu Makanya ada orang yang membuat mengedit gambar di video. Wahai teruntuk kepada orang gila, tolonglah cari ustadz ini, yaitu Ustadz Abu Janda, karena dia juga ustadz nih. Selama aku kan yang menyerang Islam setarwe kan. Jadi nyage tahu kok pandai orang gila tuh baca berarti sehat itu mah. Astagfirullah. Jadi entahlah, itu sih jawabnya entahlah. Wallahu a'lam. Awak tak tahu entah apa yang terjadi gitu. Wallahu a'lam. Apakah itu pengalihan isu atau apa tak jelas awak tu. Yang penting awak umat Islam, awak percaya kepada takdir. Berjalan selah hati-hati, berbuatlah dengan hati-hati, pasrah tawakal kepada Allah. Nanti terjadi, sesudah terjadi pada diri awak yakini itulah takdir Allah untuk awak ini. Tapi sebelum terjadi tetap waspada. Ya. Cuman salamu nana mau temui sagilo-gilonya orang tahu nyupite. Betul. Bosobok dia mau jalan orang gilo, Pak minta 10,000 makan dari tadi lagi. Itu tak galak mau dah, astagfirullah. Dalam hatimu, apa gilo tu kok tentu dipitih dia. Minta 5,000 lo Pak, minta 5,000 le nasi, lapar lo makan dari tadi lagi. Tampilannya kumuh-kumuh, buruk-buruk gitu. Atau memang gaya supaya orang kasihan. Cuma ada orang mengecek mereka. Orang paling bahagia di dunia itu adalah orang gilo. Sampai berjalan seorang bisa juga galak itu. Awak ada dua sama-sama barek je untuk galak gitu. Inyo seorang galak je. Nanyo makan tu kotoran di tong sampah galak je nyo. Awak makan jo sambal lado, jo bada bangih jo. Dari petang ke petang sambal bada se sambal je. Orang gilo makan di tong sampah galak Kadang-kadang kok dipikir-pikir warna rancak jadi Allahu Akbar. Jadi begitulah sekelumit cerita orang gila. Cuman di Indonesia orang gilonya agak aneh. Sasarannya hanya ustadz. Semoga cepat terungkap. Berarti semakin hari semakin baik tugas penegak hukum awak gitu. Bisa-bisa namanya lidik nang gilo. Allahu Akbar. Ya sudahlah, hamba-hamba pun tidak bisa menyembunyikan senyum. Astagfirullah. Kita galak awak jelek situasi ini. Dialah daripada stres awak nak. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Itulah kajian kita malam ini dan pertanyaan sudah habis dijawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.